Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pridieni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup, di mana proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Proses replikasi DNA ini terjadi di dalam inti sel, yaitu pada fase S pada siklus sel, yang mana pada saat itu materi DNA yang telah digandakan akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Nah, adapun untuk struktur DNA sendiri itu berupa double helix atau untai ganda yang terdiri dari dua rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Nah, dalam berpasangan, adenin itu akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, terbentuknya pasangan tersebut itu dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Nah, bahasan yang akan saya pelajari atau yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, itu yang pertama seluruh pemain kunci pada proses replikasi DNA, baik itu dari fungsinya dan tugasnya di dalam proses replikasi secara detail. Kemudian yang kedua ada proses replikasi DNA secara umum, dan yang ketiga yaitu proses replikasi DNA di prokariot dan eukariot. Baik, untuk pemain kunci dari proses DNA, replikasi DNA sendiri itu merupakan enzim atau faktor atau protein khusus yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses replikasi DNA. Oleh karena itu disebut sebagai pemain kunci. Nah, untuk pemain kuncinya sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada DNA polimer satu atau biasa disebut sebagai dipol satu. Ini memiliki fungsi pada aktivitas eksonuklease. Dia dapat menghapus primer RNA dan menggantikannya dengan sintesis dengan yang baru pada sintesis DNA. Kemudian untuk DNA polimerase 2 itu memiliki fungsi untuk sebagai enzim utama yang berfungsi untuk menambahkan nukleotida pada arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian selanjutnya ada helikase untuk membuka heliks DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Kemudian yang keempat itu ada ligase berfungsi untuk menutup celah di antara fragmen Okazaki pada untaian lagging untuk membuat satu untai DNA yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kemudian ada primase, dia berfungsi untuk mensintesis primer RNA yang diperlukan untuk memulai replikasi. Selanjutnya ada single stranded binding proteins atau SSBP atau protein pengikat beruntai tunggal, yang mana dia berfungsi untuk mengikat DNA beruntai tunggal dalam mencegah ikatan hidrogen antara untaian DNA. Kemudian juga membentuk kembali DNA agar untuk menjadi double helix. Nah, selanjutnya ada sliding clamp atau penjepit sisi, di mana dia dapat membantu menahan DNA polimerase 3 di tempatnya ketika nukleotida ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada topoisomerase 2 atau disebut sebagai DNA girase yang merupakan eh, kromosom supercoiled yang berfungsi untuk membuat DNA agar lebih mudah diakses pada saat proses inisiasi replikasi, kemudian juga membantu menghilangkan stres pada DNA saat melepas gulungan dengan menyebabkan terjadinya kerusakan, kemudian menjaga kembali DNA. Untuk proses lebih lanjut mengenai pemain kunci pada proses replikasi DNA yaitu pada gambar berikut ini, di mana pada proses ini dapat kita lihat bahwa garis hitam ini menunjukkan old DNA atau DNA induk atau DNA lama, yang mana pada DNA sendiri itu terdapat dua untai ganda. Yang pertama yaitu old DNA dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian untuk yang di bawah sendiri itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, adapun proses replikasi DNA ini menghasilkan struktur fork replication atau replikasi garpu yang dimana strukturnya menyerupai seperti
garpu. Nah, untuk untaian bagian atas sendiri, yaitu pada untaian dengan aksen 3 dengan, ujung 3 aksen ke 5 aksen, itu akan mencetak, DNA baru, dengan panjang atau dengan untaian yang dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, hal ini berarti berlaku sebaliknya dengan yang di bawah ini. Nah, jika untuk DNA induk DNA-nya 5 aksen ke 3 aksen, maka, DNA barunya itu harus dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, hal ini, disebut dengan, DNA yang bersifat antiparalel. Nah, kemudian untuk proses replikasi DNA sendiri, pemain kunci utama yang, mmm, berperan dalam proses replikasi adalah helikase, di mana helikase ini, berfungsi, untuk dia berfungsi untuk atau membuka, eee, memisahkan 2 untai nukleotida yang membentuk molekul DNA sehingga dia akan memutus ikatan hidrogen tersebut dan membiarkan kedua untaian ini terpisah. Jadi yang asalnya double helix, dengan adanya helikase, dia akan memutus ikatan hidrogen eee, antar basa nitrogen, sehingga dia akan memisah menjadi 2 untaian tunggal. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada, single stranded binding protein atau SSBP atau, apa namanya tuh, protein pengikat untai tunggal, di mana mereka memiliki, eee, fungsi dasarnya adalah untuk memastikan bahwa untaian lama, ini bisa tetap terpisah cukup lama atau membuka, eee, cukup lama hingga DNA polimerase dapat masuk dan menambahkan nukleotida baru. Jadi sebelum, DNA memasukkan nukleotida baru, untaian ganda ini tetap terbuka. Nah, eee, tetap terbukanya untaian, eee, di in DNA lama ini disebabkan oleh adanya single stranded binding protein. Nah, selanjutnya itu ada topoisomerase, di mana topoisomerase ini memiliki, fungsi sebagai untuk memastikan semua DNA yang ada di sini, belum dibuka oleh helikase ini tidak berakhir begitu ketat agar, DNA tidak rusak. Karena ketika DNA rusak maka, ikatan fosfodiesternya juga akan putus dan menyebabkan terjadinya kerusakan seperti, mutasi genetik. Nah, maka dengan adanya topoisomerase, maka, ketika pembuatan, mmm, DNA ini nah baik, selanjutnya itu primase. Primase, merupakan, eee, berfungsi dalam mensintesis primer RNA yang diperlukan untuk memulai replikasi. Nah, primase ini pada dasarnya dia memiliki peranan yang sangat amat penting, karena jika tidak ada primase, maka proses replikasi tidak akan terjadi, dan jika replikasi tidak akan terjadi, maka sel tidak akan dapat membelah. Nah, eee, tugas dari primase ini adalah untuk mendatangkan atau memasukkan, eee, RNA primer, yang mana RNA primer ini ditunjukkan oleh garis merah ya. Jadi, primase ini akan turun dan akan meletakkan primer RNA yang terdiri dari beberapa nukleotida, yaitu asam ribonukleat. Nah, bukan asam deoksiribonukleat karena merupakan RNA. Nah, eee primase ini akan meletakkan asam nukleat atau primer RNA, kemudian akan dikoreksi oleh DNA polimerase 3, yang mana DNA polimerase 3 sendiri ini juga akan, menambahkan nukleotida baru ke 3 ujung utama DNA. Nah, eee, ketika RNA primer, dibentuk, maka DNA polimerase akan, menghapus atau melepaskan RNA primer dan diganti dengan nukleotida yang baru untuk menyambung, RNA primer selanjutnya yang sebelumnya yang, dilepas.
Jadi dibentuk kembali nukleotida oleh DNA polimerase 1. Nah, setelah, eee apa, dilepaskan semua RNA primernya atau membentuk, DNA, selanjutnya yaitu, karena sudah terbentuk, maka selanjutnya itu DNA ligase berperan dalam, merekatkan atau menyatukan, menghubungkan kedua bagian tersebut untuk membangun rantai nukleotida, eee, maksudnya di sini dia akan menutup celah di antara fragmen Okazaki pada untaian laging untuk, membuat untai DNA yang kontinu seperti yang ada di atas. Nah, jadi, eee, replikasi DNA itu menghasilkan 2 untaian DNA, baru yang masing-masing untaian tersebut akan membentuk DNA baru. Nah, dua untaian DNA ini terdiri dari leading strand dan lagging strand. Untuk leading strand sendiri itu mereplikasi DNA secara berkelanjutan, yaitu dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sedangkan untuk, bagian dari lagging strand, proses replikasi DNA-nya itu tidak secara kontinu, secara leading strand atau, maksudnya pada lagging strand ini, DNA dibentuk, dengan membentuk untayan-untayan kecil atau, eee, untayan-untayan pendek yang kemudian disebut sebagai fragmen Okazaki. Tapi, setelah dibentuk, eee, fragmen Okazaki ini, maka akan direkatkan kembali oleh DNA ligase, sehingga menjadi untayan DNA yang kontinu seperti leading strand, untuk kemudian mereka bereplikasi. Nah, untuk leading strand sendiri karena arahnya berlawanan dengan, eee, leading strand, di mana untuk replikasi itu harus dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen, maka dengan hal tersebut, eee dibuatlah untayan DNA yang, eee, panjangnya, pendek-pendek gitu. Baik, mungkin itu untuk penjelasan proses replikasi DNA mengenai, eee, pemain kunci, selanjutnya yaitu untuk proses ini seperti yang setelah sebelumnya dijelaskan, dimulai ketika, eee, dimulai ketika enzim topoisomerase mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA sehingga, DNA mampu untuk, eee, memisah. Nah, kemudian enzim helikase, akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Nah, setelah itu masing-masing rantai tunggal ini akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal atau SSBP untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal tersebut menjadi rantai ganda. Nah, ada 2 rantai tunggal yang terbentuk, yaitu leading strand dan lagging strand seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada enzim primase, di mana dia akan membentuk RNA pendek yang disebut sebagai primer, di mana primer ini akan sebagai cetakan atau, eee, untuk membentuk suatu DNA. Nah, enzim DNA polimerase ini akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan, nukleotida baru dengan, eee, awalan primer yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, eee, sebelumnya juga sudah dijelaskan ya bahwa proses replikasi ini menghasilkan, eee, masing-masing untaian menghasilkan DNA baru dengan arah replikasi dari 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya yaitu perbedaan proses replikasi DNA pada organisme prokariotik dan eukariotik. Nah, eee, pada dasarnya proses replikasi DNA pada kedua organisme ini tidak jauh beda, di mana keduanya sama-sama menghasilkan, eee, sel anakan baru dari dari cetakan sel induk. Nah, akan tapi pada DNA eukariotik ini, dia dikemas erat dengan histon atau protein histon di dalam inti sel. Nah, maka dari itu replikasi DNA yang pada,
eukariotik ini terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, untuk selanjutnya perbedaan, pada proses replikasi ini, yang pertama, jikalau pada replikasi DNA prokariotik itu pasti terjadi pada sel prokariotik, contohnya pada bakteri. Sedangkan eukariotik terjadi pada, organisme bersel eukariotik, contohnya seperti hewan ataupun manusia. Nah, yang kedua, pada prokariotik terjadi di sel sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di inti sel. Yang ketiga, proses yang pada replikasi prokariotik, itu prosesnya berkelanjutan dan bisa terjadi kapan saja atau fleksibel. Sedangkan pada eukariotik itu hanya terjadi di fase S pada pembelahan sel. Kemudian yang keempat, untuk prokariotik sendiri itu terjadi pada DNA dengan untai ganda linier dan juga DNA untai ganda sirkular. Sedangkan pada, eukariotik itu hanya terjadi pada DNA untai ganda linier saja. Kemudian yang kelima, daerah asal replikasi atau origen pada prokariotik itu hanya ada satu, sedangkan pada, eukariotik itu banyak, bisa lebih dari 1.000. Kemudian pada prokariotik ini melibatkan enzim DNA polimer 1 dan 3, sedangkan pada replikasi DNA melibatkan enzim DNA polimerase lainnya yaitu seperti alfa, eee, gamma, dan kemudian ada fragmen pada prokariotik, fragmen Okazaki-nya besar, sedangkan pada eukariotik fragmen Okazaki-nya kecil. Pada proses replikasi DNA prokariotik itu berlangsung secara cepat, dengan pada eukariotik itu prosesnya lebih lambat. Untuk replikasi DNA prokariotik itu membutuhkan DNA girase atau topoisomerase, sedangkan pada eukariotik itu tidak membutuhkan DNA girase. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.